semua. Kali ini saya akan membawakan topik ilmu hukum sebuah pengantar. Dan materi yang akan tercakup dalam materi yang saya bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian hukum dan ilmu hukum secara bahasa dan istilah. Yang kedua, pengertian hukum menurut para ahli. Yang ketiga, pengertian ilmu hukum menurut para ahli. Yang keempat, fungsi ilmu hukum. Yang kelima, kedudukan ilmu hukum. Apa sih pengertian hukum dan ilmu hukum secara bahasa dan istilah? Yang pertama, hukum secara bahasa. Hukum adalah sebuah aturan atau kekuasaan, ketetapan, keputusan, perintah, dan hukuman yang mengikat. Hukum sendiri bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan menegakkan keadilan. Dan hukum secara istilah adalah sekumpulan aturan atau norma yang disusun oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat dengan tujuan mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umum. Berikut beberapa pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama ada Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes sendiri, hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Yang kedua ada Leon de Guait. Menurut Leon de Guait, hukum adalah aturan tingkah laku pada anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan tersebut. Yang ketiga ada Hugo de Groot. Menurut Hugo de Groot, hukum adalah aturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Berikut beberapa pengertian ilmu hukum menurut para ahli. Yang pertama ada Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, ilmu hukum adalah ilmu normatif yang mempelajari tata tertib hukum, bukan fakta sosial atau peristiwa historis. Hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia. Yang kedua ada Sajipto Rarjo. Menurut Sajipto Rarjo, ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagai suatu sistem yang hidup dalam masyarakat. Hukum dilihat sebagai alat untuk mencapai ketertiban sosial. Yang ketiga ada John Austin. Menurut John Austin, ilmu hukum adalah studi tentang perintah yang diberikan oleh pihak berdaulat dan dipatuhi oleh masyarakat. Fokusnya ada hukum sebagai perintah dari negara. Topik selanjutnya yang kita bahas adalah fungsi ilmu hukum. Berikut beberapa macam fungsi ilmu hukum. Macam-macam fungsi ilmu hukum dibagi menjadi 6. Yang pertama, fungsi pengaturan regulatif. Ilmu hukum mengatur perilaku masyarakat melalui norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga berwenang. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban umum dan menjaga terjadinya konflik sosial. Yang kedua, fungsi keadilan justice. Salah satu tujuan utama ilmu hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan dalam hukum berarti memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan apa yang menjadi haknya, serta menghukum pelanggaran secara adil dan proporsional. Yang ketiga, fungsi kepastian hukum, legal certainty. Kepastian hukum juga berfungsi untuk memberikan jaminan bahwa setiap orang yang melanggar hukum akan dikenai sanksi yang sesuai dan bahwa hukum diterapkan secara konsisten. Yang keempat, fungsi perlindungan, protective. Ilmu hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam bermasyarakat. Hukum memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, baik dengan hubungan sosial maupun dalam hubungan dengan negara. Yang kelima, fungsi pendidikan didaktis. Hukum mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku, serta memberikan kesadaran tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Melalui fungsi pendidikan, hukum membantu menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Yang keenam, fungsi penegakan, enforcement. Fungsi ilmu hukum itu memastikan bahwa hukum ditegakkan. Penegakan hukum
berperan dalam menciptakan kepastian hukum dan mencegah timbulnya anarki atau ketidakpatuhan terhadap aturan. Kedudukan ilmu hukum. Ada berapa sih kedudukan ilmu hukum itu? Yuk mari kita bahas bersama-sama. Kedudukan ilmu hukum dibagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai ilmu normatif. Ilmu yang normatif artinya ia tidak hanya mempelajari perilaku manusia, tetapi ia juga memberikan pedoman mengenai apa yang seharusnya terjadi dalam bermasyarakat. Yang kedua, sebagai pilar sistem hukum negara. Sistem hukum dalam suatu negara didasarkan pada asas-asas dan konsep-konsep hukum yang dirumuskan melalui kajian ilmu hukum. Yang ketiga, sebagai penjaga keadilan dan ketertiban. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan keadilan baik semua pihak, baik melalui aturan-aturan yang jelas, maupun melalui penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, sebagai cabang ilmu sosial. Ilmu hukum termasuk dalam rumpun ilmu sosial karena hukum mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat, serta hubungan antara individu dengan negara. Yang kelima, sebagai dasar penyelesaian sengketa. Ilmu hukum berperan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Pengadilan dan lembaga peradilan lainnya menggunakan prinsip-prinsip ilmu hukum untuk memberikan putusan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku.